오지 말아라. Cerita dimulai dengan Jonggu, seorang polisi yang sedang makan dengan keluarganya. Hari itu ia sebenarnya sedang terburu-buru karena ada sebuah kasus pembunuhan. Beberapa saat kemudian Jonggu akhirnya tiba di tempat kejadian. Itu adalah rumah seorang petani ginseng yang dikatakan telah dihabisi oleh seorang pemuda. Namun ketika ditangkap, keadaan sang pelaku terlihat sangat kacau. Tubuhnya dipenuhi ruam dan tampilannya sudah seperti zombie. 스스로 그런 것 같은데 여기서 죽인 것 같진 않고 그냥만 다 살벌하게. Para polisi menduga jika sang pelaku mungkin seorang pecandu. Mereka kemudian mencoba melihat tempat tinggalnya dan di sana mereka mulai menyimpulkan jika ini adalah tempat kejadian sang pelaku menghabisi keluarga petani tadi. Dan ketika mereka masih melakukan hal itu, Jonggu melihat ada sebuah tanaman di sana seperti bunga layu atau sebuah jamur. Sementara itu, ada seorang pria yang bernama Dokgi sedang berada di pegunungan yang hendak mengambil hewan yang terperangkap. Tapi ia justru tidak kuat membawa hewan itu dan terjatuh ke bawah. Ketika tersadar, Dokgi merasa ada sebuah suara tidak jauh dari tempatnya dan ketika ia mencoba melihatnya, ternyata itu adalah seorang pria yang sedang memakan hewan buruannya tadi. Ternyata itu adalah sebuah cerita yang sedang diceritakan oleh teman Jonggu yang bernama Sungbok kepadanya. Ia menceritakan hal itu karena cerita tadi adalah rumor yang mulai beredar ketika mulai terjadi beberapa kasus kematian yang aneh di desa ini. Orang yang dicurigai tadi adalah seorang pendatang dari Jepang yang bernama Kunimura yang tinggal sendirian di pegunungan itu. Sungbok yakin jika orang-orang menjadi gila karena telah tertular virus dari Kunimura. Sementara itu, Jonggu sendiri yakin jika orang-orang yang terlihat gila itu disebabkan karena memakan jamur yang dilarang. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba listrik di sana padam. 버섯을 잘못 쳐먹어 버섯이지? 그거 처먹었다고 사람이 그리 되잖아. 맞을 것이 무슨 이유가 있나? 참말로. 뭐야? Keesokan paginya, Jonggu terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Jonggu kemudian mengajak anaknya yang bernama Hyojin pergi ke toko pernak-pernik untuk membelikannya hadiah berupa penjepit rambut. Namun malam harinya keadaan menjadi gaduh sekali lagi karena telah terjadi kasus pembunuhan dengan cara membakar rumahnya. Tapi keadaan menjadi aneh karena salah satu wanita penghuninya terlihat mengamuk dan salah seorang lainnya yang dikira sudah tewas ternyata hidup kembali. Tidak jauh dari sana, Jonggu melihat ada Kunimura yang melihat semua kejadian itu dari kejauhan. Beberapa saat kemudian mereka telah kembali ke kantor polisi dan pada saat itu Jonggu baru teringat jika wanita yang mengamuk tadi adalah wanita yang sama yang datang ketika listriknya padam kemarin malam. Keesokan paginya, desa itu kembali digemparkan dengan kematian wanita yang menggila tadi di atas pohon. Namun penyebab kematiannya bukanlah karena kebakaran atau digantung, melainkan karena luka tusukan. Jonggu kemudian menceritakan kejadian barusan kepada temannya yang bernama Byonggu. Dan ia menceritakan sebuah rumor lagi bahwa Kunimura katanya pernah memperkaos seorang wanita dan wanita itu mungkin adalah wanita yang menggila dan meninggal tadi. Ia mengatakan bahwa sepertinya wanita itu terjangkit penyakit setelah berhubungan dengan Kunimura.
Beberapa saat kemudian, Jonggu dan Sungbok sedang menjaga tempat kejadian kematian barusan. Jonggu kemudian meminta Sungbok untuk mencari seorang ahli kesehatan untuk melakukan otopsi terhadap para korban karena ia yakin jika mereka mungkin menjadi gila setelah mengkonsumsi jamur terlarang. Dan ketika Jonggu sedang sendirian, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Mumyong yang melempari batu ke arahnya. 참 진짜. 집이 어디예요? 이거 오지 마라. 아줌이가 다 죽여. 뭔 소리야? 일로 와. 들어가면 안 되는데? Ternyata Mumyong mengatakan bahwa ia melihat semua kejadian pembunuhan itu. Katanya wanita gila tadi ingin memanggil dukun untuk mengusir arwah, tapi sang ibu menolaknya sehingga terjadilah kekacauan dan menyebabkan kejadian itu. Ia mengatakan bahwa iblis itu adalah Kunimura dan jika sampai ada yang melihatnya beberapa kali maka ia akan menjadi targetnya. Jonggu kemudian menelpon Sungbok untuk segera ke sini karena ia telah menemukan saksi pembunuhan. 목격자 차에다 목격자. 뭐야? Dan ternyata Jonggu hanya mengalami mimpi buruk. Pada saat itu istrinya datang dengan membawa obat karena Hyojin ternyata sedang sakit. 어휴, 넌 집구석이 뭐 하고 자빠졌냐? 약 사왔잖아. 너는 병원 안 데리고 가. 야, 이게 무엇이다냐? Beberapa saat kemudian, Jonggu kembali berbincang dengan Sungbok mengenai rumor Kunimura yang sedang memakan daging rusa. Ia kemudian memintanya mengantarnya ke tempat Dokgi yang merupakan orang yang mengalami kejadian itu. Ia pun menceritakan dengan detail tentang semua yang dilihatnya waktu itu dan yakin jika Kunimura bukanlah manusia. Jonggu tentu tidak langsung menerima cerita itu apa adanya, sehingga ia pun kemudian meminta Dokgi untuk mengantarkan mereka ke tempat tinggal Kunimura. 여기서 얼마나 더 가야 돼요? 저거 가보자. 저거 봐봐. 저 고라니 아니야? 그치. 날라가자. 무엇이 돼요? 안 될게. 괜찮아요? Mereka pun kemudian segera pergi ke rumah sakit karena Dokgi tersambar petir. Istri Dokgi mengatakan bahwa mungkin suaminya itu masih bisa selamat karena ia selalu meminum ramuan herbal. Dan ketika mereka masih bersedih, tiba-tiba muncul seorang petugas lain yang berteriak meminta tolong karena pria yang telah melakukan pembunuhan yang tampangnya seperti zombie tadi kini mulai mengalami kejang parah. Jonggu kemudian segera pulang ke rumah, namun ketika ia sedang memikirkan tentang semua kejadian itu, tiba-tiba Hyojin yang sakit tadi mulai berteriak. Keesokan harinya ketika Jonggu hendak melihat keadaan Hyojin, tapi ia justru melihat putrinya itu sedang makan dengan lahap, termasuk memakan makanan yang tidak ia sukai. Sang nenek merasa jika ada sesuatu yang aneh dengan cucunya itu sehingga ia berniat untuk mencari dukun karena mengira jika cucunya itu sedang kerasukan. Jonggu pun semakin curiga dengan Kunimura karena ia dan putrinya memimpikan orang yang sama. Ia kemudian membawa keponakan Sungbok yang bernama Yisam yang seorang calon pastor karena ia bisa berbahasa Jepang. Beberapa saat kemudian mereka kini telah sampai di tempat tinggal Kunimura, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Jonggu kemudian menemukan sebuah ruangan yang sepertinya digunakan untuk melakukan semacam ritual. Sementara Sungbok melihat ada koleksi foto di dinding rahasia yang memperlihatkan seluruh korban yang terjadi di desa ini. Tapi penelusuran itu tiba-tiba terganggu ketika Yisam meminta tolong karena ia diserang anjing penjaga.
Pada saat itu, anjing penjaganya langsung berhenti menyerang karena Kunimura ternyata telah pulang. Ia melihat jika mereka telah memasuki rumahnya tanpa izin dan melihat semua barang-barang miliknya. Mereka pun kemudian meminta maaf dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun Sungbok yang melihat semua foto-foto tadi kemudian yakin jika Kunimura lah dalang di balik semua kejadian tidak masuk akal di desa ini. Jonggu pun segera pulang untuk menanyakan apakah Hyojin telah kehilangan sepatunya, tapi sikap putrinya itu terlihat sangat dingin. Ia justru berani membentak ayahnya dan langsung pergi meninggalkannya. Merasa ada yang aneh, Jonggu kemudian mencoba melihat barang-barang putrinya untuk mencari informasi apapun itu. 자는 줄 알았구나. 말을 하라고 이 개새끼. 아이씨. 야! 하지 말라고 이거. Keesokan harinya, Jonggu mengajak Yisam untuk kembali ke tempat tinggal Kunimura untuk menginterogasinya. Ia mencoba melihat isi rumahnya sekali lagi, namun semua foto-foto di sana ternyata sudah tidak ada. Jonggu kemudian menanyakan di mana semua foto-foto itu, tapi Kunimura bersikap seolah tidak tahu apa yang mereka tanyakan. Ia pun kembali menanyakan tentang siapa sebenarnya Kunimura dan apa niatnya datang ke desa ini. Namun, Kunimura menjawab bahwa mereka tidak akan percaya jika ia mengatakan. Dan karena sudah merasa muak dengan semua kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini, Jonggu pun kemudian marah dan mencoba mengancam Kunimura. 정확하게 사흘 줄 거야. 나타나고 저 개새끼 꼴랐네. Sementara itu, istri Jonggu kini sedang membawa Hyojin menemui dokter untuk memeriksa keadaannya karena di sebagian tubuhnya kini muncul ruam. Tapi ternyata dokter itu tidak tahu dengan penyakit yang menimpa Hyojin sama dengan penyakit yang diderita oleh orang-orang yang menggila itu. Keesokan harinya, Jonggu kemudian terbangun karena mendengar suara jeritan istrinya. Mereka kemudian memanggil ahli akupuntur untuk mengobati Jonggu yang tidak bisa bergerak. Ia mengatakan bahwa Jonggu terlalu banyak mabuk sehingga berakibat seperti itu. Dan karena mereka fokus dengan Jonggu, ternyata mereka meninggalkan Hyojin di rumah dan meminta tolong tetangganya untuk menjaganya. Jonggu yang merasa khawatir kemudian mengajak mereka untuk segera pulang. Dan untungnya orang itu masih selamat dan segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian tibalah seorang dukun yang diminta tolong oleh neneknya yang bernama Il Kwang. Ketika melihat Hyojin, ia langsung mengatakan jika anak Jonggu itu telah kerasukan setan. Il Kwang kemudian mencoba mengecek seluruh area rumahnya untuk mencari sumbernya. Dan ketika ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan salah satu tempat penyimpanan bahan makanan, Il Kwang kemudian langsung memecahkannya. Dan ternyata di dalamnya ada bangkai seekor burung gagak. Il Kwang kemudian langsung mencoba mengusir roh jahat yang merasuki tubuh Hyojin dengan melakukan tarian jaipong. Setelah melakukan prosesi awal pengusiran roh jahat, Il Kwang menanyakan apa Jonggu pernah mengganggu seseorang. Ia pun dengan jujur menjawab jika ia pernah berurusan dengan Kunimura. Il Kwang mengatakan bahwa sepertinya orang Jepang itulah yang telah melakukan ini semua. Ia kemudian mengajak Jonggu ke rumahnya dan di sana Il Kwang mengatakan bahwa Kunimura bukanlah manusia. Ia kemudian berniat untuk melawan Kunimura menggunakan ilmu sihir, namun Il Kwang memperingatkannya agar jangan sampai mengganggu ritual itu karena hal itu justru sangat berbahaya. 내일 흘러는 것은 살을 날리는 것이 위험한 일이. 우정타는 짓거리는 하들 말. 안 그러면 역살 맞아본 거야. 그럼
Sementara itu di saat bersamaan, para polisi kini sedang melakukan penyelidikan kasus baru mengenai seorang pria yang bernama Chun Be yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Para polisi tidak bisa menemukan keberadaan Chun Be yang diyakini sebagai pelaku. Dan ternyata Kunimura menemukan jasad Chun Be yang kini telah membusuk dan tubuhnya dipenuhi ruam. Kunimura kemudian pergi ke pasar untuk membeli beberapa ayam hitam yang mungkin akan ia gunakan untuk melakukan ritual. Di saat bersamaan, Il Kwang kini juga bersiap melakukan ritual juga. Dan ketika malam tiba, kedua orang itu pun kemudian melakukan ritual secara bersamaan. Tapi anehnya, foto yang dipajang oleh Kunimura bukanlah foto Jonggu ataupun Hyojin, melainkan foto Chun Be yang tewas di dalam mobil tadi. Il Kwang sepertinya hampir berhasil mengalahkan Kunimura, namun Jonggu yang kasihan mendengar jeritan Hyojin kemudian memutuskan untuk menghentikan ritual itu. Akibat kejadian barusan, Kunimura pun akhirnya tidak jadi meninggal. Ia segera menyelimuti lukanya, dan tiba-tiba terlihat sosok Mumyong di dekat Kunimura. Sementara itu, Jonggu segera membawa Hyojin ke rumah sakit, tapi keadaannya terlihat cukup parah. Keesokan paginya, Jonggu yang marah itu pun kemudian mengumpulkan teman-temannya dengan tujuan untuk menghabisi Kunimura. Sementara itu, Kunimura sendiri sekarang bergegas untuk melihat jasad Chun Be yang ternyata kini sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian, Jonggu dan timnya telah tiba di rumah Kunimura. Mereka segera menggeledah seluruh tempat itu untuk mencari keberadaannya, namun tidak bisa menemukannya. Dan tiba-tiba ada salah seorang timnya yang berteriak memberitahukan ada keberadaan seseorang. Jonggu pun segera keluar, tapi ternyata itu bukanlah Kunimura, melainkan Chun Be yang telah bangkit menjadi zombie. Dan entah kenapa zombie Chun Be tadi tiba-tiba tewas dengan sendirinya, sama seperti yang terjadi kepada salah satu orang di rumah sakit. Tidak jauh dari situ terlihat Kunimura yang melihat kejadian barusan, dan ketika mereka melihatnya, mereka pun langsung mengejar Kunimura. Ternyata Kunimura tadi terjatuh dari jurang yang tidak terlalu dalam ketika ia sedang bersembunyi, dan ia berhasil melarikan diri dari kejaran Jonggu dan timnya. Namun tidak jauh dari sana terlihat Mumyong sekali lagi, dan Kunimura mencoba mengejarnya sementara Jonggu dan timnya pulang dalam keadaan babak belur. Mereka hampir saja mengalami kecelakaan, tapi sepertinya mereka telah menabrak seseorang. Mereka kemudian turun untuk memastikannya, dan ternyata orang yang ditabraknya adalah Kunimura. Mereka kebingungan bagaimana Kunimura bisa berada di sana, namun mereka tidak terlalu peduli dengan hal itu karena mereka telah berhasil mendapatkan keinginannya, yaitu menghabisi Kunimura, sehingga mereka langsung membawa jasad Kunimura dan melemparkannya ke jurang. Mereka tidak sadar bahwa di atas bukit itu ada Mumyong yang sepertinya telah mendorong Kunimura jatuh dari atas. Di saat bersamaan, Il Kwang terlihat senang setelah merasakan kejadian barusan. Jonggu kemudian segera ke rumah sakit untuk melihat keadaan Hyojin, dan ternyata putrinya itu kini terlihat telah membaik.
Mereka kemudian membawa Hyojin pulang, sementara Yisam yang tergigit zombie Chunbei tadi kini sedang dirawat di rumah sakit. Pada saat itu terdengar sebuah berita yang mengatakan bahwa para pelaku pembunuhan itu sepertinya telah keracunan jamur yang dilarang yang ternyata terkandung di dalam obat herbal yang mereka minum. Jamur itu mengandung halusinogen yang bisa membuat orang yang mengkonsumsinya mengalami halusinasi. Tapi keadaan sepertinya masih belum membaik karena tidak lama kemudian Yisam mendapat kabar bahwa pamannya yaitu Sungbok telah menghabisi istrinya sendiri. Para polisi mengatakan bahwa Sungbok sepertinya juga telah mengkonsumsi obat herbal yang mengandung jamur itu. 이 집 주인 알면 약을 드셔본 거 아닌데 모시고 가야 함께 대비하러 불렀어. 30도 피해자 함께. Di saat bersamaan, Ilkwang hendak mendatangi rumah Jonggu untuk melihat keadaannya. Namun tiba-tiba ia mengalami pendarahan hebat dari hidungnya. 여기 뭐 들어온 거야? Ilkwang yang ketakutan itu pun segera pulang dan mengemasi seluruh barangnya dan berniat pergi dari tempat itu. Di saat bersamaan, Jonggu datang ke tempat Ilkwang karena ia mendapatkan miss call yang cukup banyak di HP-nya. Pada saat itu, Ilkwang akhirnya berhasil menghubunginya. Ilkwang mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ternyata Kunimura bukanlah yang mengganggu putrinya. Ia adalah seorang dukun sama sepertinya, tapi ia selama ini sedang memburu roh jahat. Dan roh jahat yang dimaksud adalah Mumyong. Jonggu pun segera pulang untuk memastikan jika keluarganya baik-baik saja. Di saat bersamaan, Yisam justru yakin jika pamannya itu telah kerasukan setan dan yang menyebabkannya adalah Kunimura. Ia pun berniat kembali ke tempat kediaman Kunimura dan di sana ia kemudian menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi. Dan ternyata Kunimura tadi masih hidup, namun sepertinya ia mengalami luka yang cukup banyak. Sementara itu Jonggu yang berusaha mencari keberadaan Hyojin kemudian justru bertemu dengan sosok Mumyong. Jonggu pun bertanya tentang siapakah Mumyong sebenarnya, tapi Mumyong meyakinkannya bahwa ia sedang berusaha menolongnya. Ia berniat untuk memburu iblis dan kini sedang berusaha menjebaknya menggunakan Hyojin. 그거이 뭔 소리야? 외놈이 네 들어오기 왜 죽었어? 놈은 죽는 놈이야. 좀 있으면 찾았음께 여기서 기다려. 그냥 믿어. 너 뭐냐고! 나를 살리려거든. Di saat bersamaan, terlihat Hyojin yang sudah pulang ke rumahnya. Ia terlihat sangat berbeda dan mulai memakan makanan yang sangat banyak. Mumyong meminta Jonggu untuk mempercayainya dan memintanya agar tidak pulang terlebih dahulu. Ia meminta Jonggu untuk menunggu sampai terdengar suara ayam berkokok 3 kali. Dan pada saat itu, maka ia akan berhasil menjebak iblisnya. Namun, jika Jonggu pulang sebelum itu, maka seluruh keluarganya akan tewas. Pada saat itu, Ilkwang kemudian menelponnya dan mengatakan agar tidak mempercayai semua perkataan Mumyong karena semua itu hanyalah tipu muslihatnya dan memintanya untuk segera pulang menyelamatkan keluarganya. 어딘가 집에 갔는가? 그 여자랑 같이 있어. 그년이 뭔 말을 하든 자네 딸한테 가야 돼. 알겠냐고. 그놈 말 믿지 말어. 그놈도 한패야. Di saat bersamaan, Yisam mencoba menginterogasi Kunimura karena ia sangat yakin jika Kunimura lah iblis yang sebenarnya. Tapi Kunimura mengatakan jika iblis adalah makhluk gaib yang tidak memiliki bentuk fisik. Ia menunjukkan jika tubuhnya memiliki bentuk fisik bisa terluka dan mengeluarkan darah.
Sementara itu Jonggu terlihat kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus mempercayai Mumyong dan menunggu di sini sampai ayam berkokok 3 kali, ataukah ia harus mempercayai perkataan Il Kwang dan segera pulang untuk menyelamatkan keluarganya? Jonggu terlihat sangat ingin pulang dan melihat keadaan keluarganya, namun Mumyong kemudian memeganginya dan mengatakan agar jangan pergi. Pada saat itu Jonggu melihat jika tangan Mumyong terlihat seperti orang mati, dan di sana ia juga melihat jepit rambut milik Hyojin dan semua pakaiannya adalah milik orang-orang yang menjadi pelaku pembunuhan. 아니요, 절대 아니요. 일단 네 지지가 뭐 아니요. Jonggu akhirnya tiba di rumahnya, tapi keadaan sangat sepi sehingga ia mulai mencoba mengeceknya. Sementara itu, Yisam terus mendesak Kunimura untuk menunjukkan wujud aslinya. 悪魔、お前悪魔だ。お前がもう言った絶対に違う。私が悪魔だと。お前が今どの正体を何もせずに帰る。誰がお前を何もせ疑いを持つ私の手やまさに私だ。 Dan ternyata Kunimura memang iblis yang sebenarnya. Sosok Mumyong adalah kumpulan dari arwah orang-orang yang telah menjadi korbannya yang berniat untuk membalas Kunimura, namun sayangnya usahanya tidak berhasil. Sosok Hyojin yang telah kerasukan itu pun akhirnya menghabisi Jonggu dan seluruh keluarganya. Tidak lama kemudian tibalah Il Kwang di rumah Jonggu. Ia kemudian memasuki rumah itu dan mulai mengambil foto mereka. Ketika ia hendak pergi, ia tidak sengaja menjatuhkan salah satu kotak barangnya. Di dalamnya terlihat kumpulan foto-foto yang dulu dipajang di dinding Kunimura. Hal ini menunjukkan jika Il Kwang sebenarnya adalah anak buah Kunimura. Di saat terakhirnya, Jonggu menghembuskan napas terakhirnya sambil mengingat memori indahnya bersama Hyojin. Untuk sekedar informasi, film ini terinspirasi dari ayat di kitab Injil, yaitu Lukas 24 ayat 37-39. Ketika Yesus dibangkitkan, para muridnya terlihat tidak percaya seolah melihat hantu. Yesus kemudian mengatakan, "Mengapa kalian takut dan mengapa ada keraguan dalam pikiran kalian? Lihatlah tangan dan kakiku, ini aku. Sentuhlah aku, hantu tidak berdaging ataupun bertulang, dan seperti yang kalian lihat, aku punya." Semua ayat itu persis dengan yang dikatakan oleh iblis, yaitu Kunimura di dalam film ini.
Cerita dimulai dengan adegan pendaratan darurat sebuah pesawat yang katanya telah dibajak oleh teroris. Seorang kolonel yang bernama Alan kemudian datang memimpin proses evakuasi para penumpang dan penyergapan para teroris. Step by step, sure that the nose on the outer angle, not so steep. As soon as you touch down, just on the brake. Floor it! Setelah pesawat mendarat, Alan kemudian meminta orang yang mengemudikan pesawat itu untuk mengkonfirmasi keadaan di dalam pesawat. Namun orang itu malah bersembunyi. Mereka kemudian mendengar percakapan yang mengatakan bahwa ia memegang detonator dan akan meledakkan pesawat setelah mereka keluar. Alan pun memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menembak. Tapi tiba-tiba terlihat seorang anak yang keluar dari pesawat. Movement by the rear hat. Line of sight, 320 meters. Don't shoot. Get the boy out of there. Setelah itu, pria yang ada di kemudi pesawat meminta mereka untuk mengeluarkannya dan akan menjelaskan apa yang terjadi. Namun Alan menolaknya karena ia yakin jika pria itu adalah salah satu teroris yang memegang detonator bomnya dan kini nasib seluruh penumpang berada dalam bahaya. Alan kemudian meminta asistennya yang bernama Naomi untuk mencari informasi dari anak yang diselamatkan tadi yang bernama Elias. Heiße Naomi, wie heißt du? So habe ich hier bis zum Sicker. Kannst du mir sagen, was deine Eltern? Beberapa jam sebelumnya terlihat Elias yang berangkat sendirian ke bandara di Jerman. Sementara itu ibunya yang bernama Nadia masih di rumah dan berkemas. Nadia ini memiliki penyakit langka di dalam darahnya yang membuat kulitnya sangat sensitif terhadap sinar matahari dan mereka berniat pergi ke New York untuk menemui seorang dokter yang katanya bisa menyembuhkan penyakit Nadia. Malam harinya Nadia kemudian menyusul Elias ke bandara dan di sana Nadia kemudian menggunakan obat yang selama ini membuatnya berhasil menekan penyakit di dalam tubuhnya. Sementara itu, Elias terlihat sedang mengobrol dengan seorang penumpang lainnya yang bernama Farid yang juga hendak menuju New York. Beberapa saat kemudian, Nadia telah kembali dan segera membawa Elias menuju pesawat karena sebentar lagi pesawat itu akan lepas landas. Beberapa saat kemudian pesawat pun kini dalam perjalanan menuju New York. Namun tiba-tiba terdengar suara keributan antara penumpang dan pramugara. Sehingga ada seorang polisi udara yang kemudian mencoba menenangkan keributan itu. Sir, the passengers, Sam. Hey, please, sir. What's your name? Tapi semua keributan itu ternyata hanyalah untuk memancing para polisi udara untuk bertindak karena mereka semua sebenarnya adalah penjahat yang ingin membajak pesawat itu. Kelompok itu terdiri dari Berg, 8-Ball, Carl, Curtis, dan Yuri. Mereka mulai meminta para penumpang agar tidak bergerak dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata co-pilot yang bernama Bastian juga merupakan kelompok mereka yang kini telah berhasil menghabisi pilotnya. Berg kemudian mengatakan jika mereka akan membajak pesawat ini untuk mendapatkan uang tebusan. Mereka meminta para penumpang untuk menaruh kedua tangan mereka di depan kursi dan menghadap ke bawah. Namun baju 8-Ball yang berlumuran darah dan hal itu membuat Nadia terpaku kepadanya. Keep your heads down. Mama. It's enough. Cut it out. Leave it. Mereka kemudian meriset black box di pesawat itu untuk menghilangkan jejak dan mereka mulai merubah arah pesawat itu. Elias yang cukup cerdas itu kemudian mengatakan kepada ibunya jika mereka bisa bersembunyi di ruangan kargo, tapi Nadia mengatakan jika itu terlalu berbahaya. Mereka kemudian membawa Farid dan dua orang lainnya dan pada saat itu Elias nekat berlari menuju ke ruang kargo untuk bersembunyi. Psycho!
Dan akhirnya Nadia pun tewas tertembak akibat ulah Elias. Berg kemudian mengambil senjata 8-ball dan memberikannya kepada Carl untuk memastikan ia tidak berbuat seperti itu lagi. Namun pada saat itu ternyata Nadia masih hidup. Ia kemudian melarikan diri ke dalam ruang kargo untuk bersembunyi. Sementara itu ketiga orang yang dibawa tadi yang ternyata berasal dari Arab atau pernah sekolah di Arab kemudian disuruh untuk membaca sebuah pernyataan bahwa mereka adalah teroris yang telah membajak pesawat ini. Give it to him. افرح يا المسلمين افرحوا يا مجتمع بالسلاح وبالعنف. كما مكتوب هنا. Sementara itu, Curtis dan Yuri juga menuju ruang kargo untuk mempersiapkan alat peledak dan alat terjun untuk melarikan diri. Nadia mencoba bersembunyi dari mereka, tapi penyakitnya itu semakin menjadi-jadi ketika ia mencium bau darah. Ia pun kemudian mengambil seekor anjing dan langsung memakannya. Yuri akhirnya tewas dan Nadia langsung mencari tas obat miliknya untuk menekan penyakitnya itu. Pada saat itu, Berg mencoba menghubungi Yuri untuk menanyakan progresnya. Dan karena tidak mau ketahuan, Nadia kemudian melepaskan seekor anjing untuk membuat seolah-olah Yuri mati digigit anjing. Nadia kemudian kembali ke atas sementara 8-ball mencoba menakuti para penumpang agar tidak mengikuti mereka karena jika sampai ada yang melakukannya maka akan ada bom yang meledak. Namun sebenarnya itu hanyalah gertakan semata karena mereka hanya menggunakan botol hairspray untuk menakuti para penumpang. Mereka kemudian menuju ke ruang kargo untuk mencari keberadaan Yuri. Where the fuck are you? Nadia kemudian kembali untuk menjemput Elias dan langsung bergegas menuju ke ruang pilot untuk meminta pilot berputar arah. Tapi ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa dan pesawat itu terbang menggunakan mode otomatis menuju London. Nadia kemudian bertanya kepada para penumpang apakah ada yang bisa mengendalikan pesawat dan muncul seorang pria yang bernama Mohammed yang mengatakan ia bisa melakukannya. Pada saat itu Farid pun menyadari jika para penjahat itu tidak berniat untuk meminta uang tebusan, melainkan membuat pesawat ini seolah dibajak oleh teroris Arab dan menabrakkan diri ke London. Hal itu dilakukan untuk mereplika kejadian serangan teroris di Amerika pada tahun 2001 dan tujuan mereka melakukan hal itu adalah agar stok market merosot sehingga orang yang menyewa jasa para penjahat itu akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Mohammed kemudian mulai mencoba mengendalikan pesawat itu, sementara Elias kemudian melihat mata Nadia menjadi merah dan ia tahu hal itu disebabkan karena ibunya telah meminum darah. Semua itu disebabkan beberapa tahun sebelumnya ketika Elias masih kecil. Pada waktu malam hari, Nadia dan suaminya hendak pulang, namun di perjalanan tiba-tiba mobilnya mogok. Suaminya kemudian mencoba berjalan untuk mencari pertolongan, tapi karena lama tidak kembali, Nadia kemudian membawa Elias untuk mencari suaminya. Mereka tiba di sebuah rumah tua dan Nadia pun mencoba memasukinya. Pada saat itulah Nadia akhirnya tergigit oleh makhluk yang telah membunuh suaminya. Namun makhluk itu juga tewas terbakar sinar matahari. Sejak saat itu Nadia telah terinfeksi dan memiliki keinginan untuk meminum darah. Dan obat-obatan yang dikonsumsinya selama ini telah menekan perasaan itu. Kembali ke dalam pesawat, para penjahat itu kini bersiap untuk pergi. Tapi 8-ball tiba-tiba melihat botol obat milik Nadia di samping mayat Yuri. Ia pun kemudian mencoba
menelusuri jejak darahnya dan ia akhirnya menyadari jika Nadia masih hidup. Mereka pun kemudian kembali untuk mencari keberadaan Nadia dan para penumpang yang ketakutan kemudian memberitahu jika Nadia berada di ruang pilot. Berg kemudian mencoba mendobrak pintunya, namun Nadia ternyata cukup kuat untuk menahan pintunya. Dan karena mulai kesal, Berg kemudian mengancam bahwa ia akan membunuh satu persatu seluruh penumpang itu di hadapannya sampai Nadia membukakan pintunya. We can play this game. Give me another one. What the fuck is wrong with you? Para penjahat itu pun kemudian berlarian ketakutan, sementara Berg yang tergigit tadi kemudian juga mulai terinfeksi. Tapi sebelum sempat berubah, Nadia kemudian langsung menghabisinya. Nadia kemudian masuk ke dalam toilet dan mulai menggunakan obatnya untuk menenangkan dirinya. Sementara itu, 8-Ball yang menggeledah tas milik Nadia kemudian mengetahui jika ia adalah seekor vampir. Teman-temannya tentu tidak terlalu percaya dengan hal semacam itu, namun 8-Ball kemudian membawa senter cahaya ultraviolet untuk mencoba melawannya. Mereka kemudian hendak kembali ke atas dan melihat hal itu, Elias kemudian keluar untuk mencoba membawa ibunya kembali masuk ke dalam kokpit pesawat. Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat karena mereka sudah sampai di tempat itu. Don't shoot. Nadia pun akhirnya berhasil dikalahkan karena ia masih terpengaruh oleh obatnya yang membuatnya lemah. 8-Ball kemudian mengambil darah Nadia karena sepertinya ia ingin memiliki kekuatan yang sama. Dan ketika 8-Ball hendak menghabisi Nadia, tiba-tiba muncul Elias yang menodongkan senjata. Akibat kejadian itu, tekanan udara pun menurun dan oksigen mulai menipis. Hal itu membuat Mohamed yang mencoba menahan pintu kokpit akhirnya kehabisan nafas, sehingga Curtis dan Bastian akhirnya bisa kembali mengendalikan pesawatnya. Nadia kemudian menitipkan Elias kepada Farid karena ia ingin mengejar 8-Ball, sementara Bastian kemudian mencoba menurunkan pesawatnya lebih rendah untuk menormalkan tekanan pesawat. Nadia sangat kesulitan menyerang 8-Ball karena ia bersembunyi di dalam mobil anti peluru. 8-Ball kemudian segera menggunakan darah Nadia untuk merubah dirinya juga. Pada saat itu, Nadia kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menuangkan minuman melalui lubang di kaca mobilnya dan kemudian membakarnya. Bastian yang melihat ada kebakaran di ruang kargo kemudian segera memadamkannya dan mereka segera mengeceknya. Nadia tertembak kakinya dan para penumpang berlari ketakutan melihat tampang Nadia. Sementara itu, para penjahat kemudian membuka mobilnya untuk melihat keadaan 8-Ball. We gotta get out of here. It's 8-Ball. He's alive. Sementara itu, para penumpang yang ketakutan kemudian mulai mencari senjata untuk melawan Nadia. Elias mencoba mengatakan bahwa ibunya tidak berbahaya, namun mereka tentu saja tidak percaya. Farid dan beberapa orang kemudian mencoba memberanikan diri menuju ke arah Nadia. Wir wollen ihm nichts tun, du sagst was. Dan
Dan untungnya Elias berhasil menyadarkan ibunya kembali. Pada saat itu Nadia merasakan keberadaan 8-Ball dan Curtis yang juga telah berubah, sehingga ia berniat mengurung mereka di ruang kargo agar tidak bisa keluar. Tangan Farid akhirnya tergigit dan Nadia langsung bertindak cepat dengan memotong tangannya sebelum infeksinya mulai menyebar. Di saat bersamaan, Curtis mencoba naik ke atas dan salah seorang penumpang yang tadi tergigit oleh Nadia akhirnya juga mulai berubah. Mereka kemudian mencari dokter untuk mengobati penumpang yang terluka tadi, sementara Nadia dan Farid kemudian membawa Bastian untuk mengendalikan pesawatnya. Nadia ingin agar pesawatnya kembali menuju New York, tapi bahan bakarnya kini tinggal sedikit sehingga mereka harus tetap menuju London. Sementara itu, sang dokter yang mencoba menolong penumpang tadi, namun sayangnya cederanya terlalu parah dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolongnya di pesawat ini. Dan karena ia tidak ingin mati, ia pun kemudian nekat untuk membuka pintunya dan berniat untuk berubah juga. Keadaan pun semakin kacau dan karena 8-Ball mulai menginfeksi sebagian besar penumpang. Sadar jika mereka sudah tidak bisa mengendalikan penyebaran infeksinya, Nadia kemudian mengatakan bahwa mereka tidak boleh sampai mendaratkan pesawat ini karena para penumpang yang telah berubah bisa menghancurkan seluruh kota. Tapi Farid bersikeras bahwa mereka bisa menyelamatkan diri dan meledakkan seluruh pesawat setelah mereka semua keluar. Namun sayangnya detonator bomnya dibawa oleh Curtis dan jalan ventilasi menuju ke sana sangat sempit. Nadia kemudian berniat untuk meledakkan pesawat itu secara manual, yang artinya ia juga tidak akan selamat. Tapi Elias tidak mau hal itu terjadi sehingga ia kemudian nekat pergi untuk mengambil detonatornya sendirian. Dan sayangnya Elias akhirnya terjebak dan tidak bisa keluar. Nadia kemudian bertanya kepada Bastian apakah akan susah mendaratkan pesawat ini bagi orang awam, dan Bastian mengatakan bahwa ia telah mengatur penerbangan otomatis. Mendengar itu, Nadia kemudian meminta tolong kepada Farid untuk merawat Elias dan ia langsung menghabisi Bastian agar tidak mengacaukan rute penerbangannya lagi. Pada saat itu, 8-Ball mendengar suara jeritan Elias sehingga Nadia harus berpacu dengan 8-Ball untuk mencapai tempat Elias. Dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan 8-Ball. Pada saat itu, Farid dihubungi oleh menara bandara di London, namun ia kemudian melihat jika 8-Ball ternyata masih hidup dan berusaha menangkap Elias. Autopilot switched off. Dan kali ini mereka benar-benar berhasil mengalahkan 8-Ball. Tapi Nadia tidak bergerak sama sekali, sehingga Elias kemudian memberikan darahnya untuk menghidupkan Nadia kembali. Pada saat itu seluruh penumpang di pesawat telah berubah, sehingga Nadia meminta anaknya tetap berada di area sinar matahari agar ia tidak diserang. Scene kemudian kembali ke masa sekarang. Elias berusaha mengatakan kepada para polisi jika di dalam pesawat itu terdapat banyak vampir dan memintanya untuk segera menyelamatkan Farid. Namun mereka tentu tidak percaya cerita itu dan mengira jika Farid adalah teroris dan sedang menyandra seluruh penumpang.
Dan parahnya, Kolonel Alan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menunggu sampai malam, padahal para vampir itu tidak berani keluar dari pesawat karena masih siang. Malam pun tiba dan Alan masih berusaha meminta Farid untuk melepaskan para sandera, sementara Farid berusaha keras meyakinkan para polisi jika ia bukanlah teroris. All units, Farid pun akhirnya berhasil ditangkap sebelum ia berhasil meledakkan pesawatnya. Di saat bersamaan, Elias kini hendak dibawa ke rumah sakit. Ia berusaha meminta semua orang untuk menyelamatkan Farid, tapi mereka tentu tidak menghiraukannya sehingga Elias nekat melarikan diri. Pada saat itu, Kolonel Alan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memulai melakukan penyisiran untuk menyelamatkan para penumpang. Come on guys, let's move. What's going on in there? What's happening? Jesus Christ, what was that? Sementara itu, Elias berlari menuju pesawat untuk mencari Farid, padahal Farid saat itu telah dibawa oleh polisi. Pada saat itu, Elias kemudian melihat Nadia yang sedang menggigit seorang polisi, dan Nadia sekarang sudah berubah menjadi seekor vampir seutuhnya, sehingga ia sudah tidak mengenali siapapun termasuk Elias. Mama! Farid kemudian segera berlari mencari keberadaan Elias, dan untung saja Elias masih berhasil selamat dari ledakan barusan. Dan melihat kejadian itu, Kolonel Alan pun baru percaya dengan apa yang terjadi, sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan borgol Farid, dan mereka berdua telah berhasil menghentikan sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Cerita dimulai dengan keadaan kota yang kini telah hancur akibat wabah zombie yang menyerang. Orang-orang yang masih selamat mulai melarikan diri dan mencoba menjauhi kota itu. Salah satu dari mereka adalah Molly dan pacarnya, yaitu Nick, yang kini dalam perjalanan menuju bandara kecil milik temannya untuk pergi menuju Meksiko. Mereka kini berada di tengah gurun Texas, dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Molly sepertinya mabuk kendaraan sehingga mereka terpaksa menepi. Namun ketika mereka hendak kembali berangkat, ternyata roda mobilnya tergelincir ke dalam pasir. Stop! Nick! Stop! Mereka pun kebingungan karena tidak ada siapapun di sekitar sini untuk meminta pertolongan, dan jarak menuju bandara masih lebih dari 30 mil jauhnya. Nick kemudian mencoba menelpon temannya untuk meminta bantuan, tapi sayangnya jaringan di sana sangat susah. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba terlihat seseorang yang berjalan dari kejauhan. Molly berniat meminta tolong, namun Nick kemudian menyadari jika itu bukanlah manusia melainkan seekor zombie. As bad as they make it sound of it. Shoot him in the head! You wanna fuck with me? Nick is empty! Let's go! Dan akhirnya mereka terjebak di dalam mobil. Nick beranggapan jika zombie itu akan pergi jika sudah merasa bosan, tapi ternyata perkiraannya salah karena zombie itu masih tetap berada di sana sampai malam tiba. Mereka pun kemudian bertengkar dan saling menyalahkan. Namun tidak lama kemudian ternyata zombie itu sudah tidak ada di sana. Mereka menyalakan lampu untuk mencari keberadaan zombie itu, dan ketika mereka merasa jika zombie itu sudah pergi, mereka kemudian keluar untuk mencari HP-nya yang terjatuh.
Molly yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian langsung mengambil semua persediaan yang ada di mobilnya, sementara zombie itu sedang sibuk makan. Tapi tidak lama kemudian zombie itu kini sudah tidak terlihat lagi. Molly terus berlari menjauhi zombie itu. Keesokan harinya, Molly mencoba menelpon teman Nick yang kini sudah sampai di bandara. Namun ia tidak bisa meminta tolong untuk menjemputnya karena ia bukan siapa-siapa. Apalagi Nick kini sudah tidak ada. Molly kemudian berbohong bahwa mobilnya sedang rusak dan memintanya untuk menunggu sekitar 2 hari lagi sebelum berangkat. Ketika Molly mencoba melihat GPS, ternyata jaraknya masih sekitar 30 mil lagi, sehingga ia pun terpaksa berjalan kaki. Tapi karena suhu di sana sangat panas, Molly seringkali beristirahat, dan ketika ia sedang melakukan hal itu, tiba-tiba ia mendengar suara pesawat dari kejauhan. Molly terus berjalan sampai akhirnya hari sudah malam kembali, dan karena tubuhnya sudah sangat lelah setelah berjalan seharian, ia pun mulai merasa sangat ngantuk. Namun ia tidak tahu jika zombie tadi ternyata masih mengikutinya. Dan untungnya Molly berhasil melarikan diri dari zombie itu. Ia pun kemudian memanjat tebing agar zombie itu tidak bisa mendekatinya. Sampai akhirnya Molly kemudian tertidur di sana. Molly pun kebingungan bagaimana ia bisa membuat zombie itu pergi meninggalkannya. Ia mencoba melemparkan sebuah ranting berharap jika zombie itu akan bertingkah seperti anjing. Tapi ternyata cara itu tidak berhasil, sampai ia kemudian baru ingat jika ia sedang datang bulan. Molly kemudian melemparkan kain yang ada darahnya untuk membuat zombie itu menjauhinya. Yeah, you like that? So, wanna taste me? It's good. Fetch. Molly kemudian kembali berjalan, namun zombie itu terus mengikutinya. Beruntungnya zombie di film ini tidak berlari melainkan berjalan. Tapi karena zombie itu terus mengikutinya, Molly tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat, dan hal itu membuat Molly menghabiskan persediaan minumnya dengan cepat. Beruntungnya Molly kemudian berhasil meninggalkan zombie itu cukup jauh, dan ia melihat ada sebuah rumah di depannya. Molly pun langsung memasuki rumah itu untuk mencari persediaan. Namun sayangnya di sana sudah tidak ada apa-apa, dan karena sudah sangat kelelahan, Molly kemudian tertidur di sana. Dan untungnya zombie itu tidak berhasil menemukannya. Molly pun kemudian segera berlari keluar dari tempat itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah cukup lama berjalan, ia kembali melihat jika zombie itu masih tetap mengikutinya. Molly pun heran bagaimana zombie itu bisa mengikuti jejaknya yang sudah cukup jauh. Dan pada saat itu Molly baru sadar bahwa mungkin zombie itu bisa mencium bau darah dari datang bulannya. Molly yang sudah sangat kelelahan itu pun kemudian berniat untuk berhenti melarikan diri dan akan menghadapi zombie itu. I'm gonna kill you.
Tapi Molly ternyata masih tidak cukup berani untuk melawan zombie itu. Ia pun akhirnya terpaksa terus berjalan sambil menjaga jaraknya. Molly yang sudah sedikit terbiasa dengan zombie itu pun mulai terbiasa dan tidak terlalu takut. Ia sudah tahu jarak aman dari zombie itu. Bahkan karena sudah tidak ada teman berbicara, Molly kemudian memberi nama zombie itu dengan julukan Small. Malam pun tiba dan Molly sekali lagi beristirahat di atas tebing agar Small tidak bisa mendekatinya. Keesokan harinya, teman Nick yang seharusnya berangkat hari ini, namun ia kemudian menelpon dan mengatakan bahwa mesin pesawatnya rusak, sehingga ia masih bisa menunggu sampai keesokan harinya. Mendengar jika ia sepertinya masih punya harapan untuk keluar dari kota ini, Molly pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Tapi ia kini sudah tidak memiliki persediaan air minum lagi dan perjalanan itu terasa sangat melelahkan. Meskipun begitu, Molly tidak mau menyerah dan berakhir dimakan oleh Small. Namun sepertinya nasib buruk masih terus menimpanya karena tidak jauh dari sana tiba-tiba muncul badai pasir. Beberapa saat kemudian Molly mulai tersadar dan ia merasa tubuhnya sangat lemah. Dan ketika ia sudah tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang melintas. Molly pun berteriak meminta tolong dan muncul dua orang pria yang bernama Ted dan Jason yang kemudian menolongnya dan memberinya sebotol air putih. Molly kemudian mengatakan bahwa ia sedang menuju bandara kecil milik temannya untuk pergi ke Meksiko. Molly kemudian meminta tolong mereka untuk mencari tas miliknya yang mungkin tertimbun pasir. Tapi ketika mereka sedang melakukan hal itu, Molly baru menyadari bahwa sepertinya mereka berdua bukanlah pemilik mobil ini. Molly yang mulai ketakutan kemudian berniat untuk turun dari mobil itu, namun mereka kemudian memaksa Molly untuk memberitahu di mana letak bandara yang dimaksud. Thanks again. Unlock the door. Airfield. 6 miles north of here. Tapi mereka berdua tidak berniat melepaskan Molly begitu saja dan ingin bersenang-senang terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang melakukan hal itu, tiba-tiba Small yang ternyata terkubur di bawah pasir kemudian mulai muncul dan menuju ke arah mereka. I'm next. Molly terlihat begitu sedih karena ia sudah tidak tahu siapa yang lebih jahat antara manusia atau zombie. Molly kemudian mengumpulkan persediaan yang jatuh dari mobil tadi, dan di sana ia juga menemukan sebuah rakit portable yang kemudian ia gunakan untuk membawa semua persediaan tadi. Molly pun kembali melanjutkan perjalanan sementara Small masih saja terus mengikutinya sampai Molly kemudian tiba di sebuah tempat yang penuh dengan ban bekas. Molly kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menggunakan ban itu dan mengikatnya dengan tali agar Small bisa membawa persediaannya. Molly kemudian terus berjalan sambil mulai menceritakan tentang kehidupannya. Ternyata ia memiliki seorang anak yang bernama Chase yang kini telah diadopsi oleh adiknya. Molly berusaha meyakinkan diri jika mereka pasti baik-baik saja. I'm sure they're fine. My older sister, she just couldn't have kids. Chase, she's a way better mom. I can't even take care of myself. For sure. Sore harinya, Molly kemudian mengikat Small di sebuah batu agar ia tidak lagi bisa mengikutinya. Ia mencoba mengucapkan selamat tinggal, namun Molly baru sadar kenapa juga ia berbicara dengan seekor zombie. Tapi memang ada yang berbeda dengan zombie itu karena ia seolah mengerti setiap ucapan Molly. Molly pun kemudian hendak pergi meninggalkan Small, namun Small kemudian berteriak seolah meminta untuk dilepaskan. Don't look at me like that. What do you want me to do? Can't come with me. You don't even understand me. I'm leaving. Do you promise to be good? Stay! Small, stay!
Dan ternyata Small memang benar-benar mengikuti perintah Molly. Malam harinya Molly kemudian beristirahat sambil menceritakan tentang anaknya. Ternyata ia meninggalkan anaknya itu kepada adiknya karena Molly sadar bahwa kehidupannya sangatlah kacau. Ia yakin jika anaknya akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika tinggal bersama adiknya, sehingga sejak ia meninggalkan anaknya itu, Molly tidak pernah sekalipun menghubunginya. Chase loved it. This kid's my sister for a while, but I don't even have a picture of him. Keesokan harinya, Molly sudah hampir sampai di bandara tujuannya. Ia kini sudah kembali ke jalanan aspal, tapi tiba-tiba Molly melihat ada beberapa truk militer dari kejauhan, sehingga ia segera bergegas menyembunyikan Small. Mereka pun berhasil bersembunyi dari para tentara itu. Namun ternyata masih ada 2 orang tentara yang berhenti karena mereka sepertinya melihat sesuatu. Dan karena tidak ingin mereka melihat keberadaan Small, Molly kemudian muncul untuk mencoba mengelabui mereka. Stop right there! Don't shoot, okay? Contact with any of the infected. I'm just heading to the airfield. It's not safe out here, man. My husband's... All right. You be careful. Infected! 12 o'clock! What the hell is wrong with you? Please, just... No one... I guess that's the husband. You know what? You two have fun. Come on, Sarge! All right, now, let's go. This is bullshit! I told you to stay! Have a nice day, ma'am! Fuckers! Let's go, Small! Go! Dan akhirnya jari Molly tidak sengaja tergigit Small. Ia pun kemudian bergegas untuk menghentikan infeksinya. Dan satu-satunya cara adalah dengan memotong jarinya. Setelah itu, Molly kemudian kembali mencoba menolong Small yang kini sudah tidak bisa berdiri. Ia kemudian membawanya menggunakan rakit portable miliknya menuju bandara. Entah apa yang dipikirkannya, tapi Small sepertinya sudah tidak bisa bergerak lagi. Molly kemudian mencoba melihat saku Small dan menemukan identitas aslinya. Ternyata ia bernama Darryl. Dan karena merasa jika Small sepertinya sudah tidak punya harapan lagi, Molly pun berniat untuk mengakhiri penderitaannya itu. Molly kemudian melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian ia pun akhirnya tiba di bandara. Namun di sana ternyata tidak terlihat siapapun. Stop shooting! Yo, Molly! Yes, it's fucking me! Where's Nick at? Fuck! Ternyata itu adalah temannya Nick yang selama ini ditelepon yang bernama Jimmy. Ternyata kelompok mereka hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Jimmy dan Robbie, karena 4 lainnya telah terinfeksi dan dikurung di ruang sebelah. Dan setelah seharian memperbaiki pesawatnya, akhirnya pesawat itu pun bisa digunakan untuk pergi ke Meksiko. Viva Mexico! Namun, Molly ternyata tidak ikut dengan mereka karena ia masih kepikiran dengan anaknya. Molly kemudian naik ke atas menara untuk mencoba menghubungi HP adiknya, tapi tidak ada yang menjawab. Ia pun kemudian mencoba menghubungi telepon rumahnya dan ternyata yang mengangkat adalah anaknya. It's your mom. You're still at the house? Don't leave from your hiding. I will come for you. Mengetahui jika anaknya ternyata masih belum keluar dari kota, Molly kemudian langsung menuju mobil untuk berkendara. Namun ternyata mobil itu tidak ada kuncinya dan kemungkinan besar kuncinya berada di salah satu zombie yang dikurung. Sehingga Molly terpaksa harus memberanikan diri untuk memasuki ruangan itu. Tapi di antara zombie-zombie itu ternyata tidak ada yang memiliki kuncinya, yang berarti kuncinya ada di zombie yang satu lagi.
Molly pun akhirnya berhasil mendapatkan kuncinya dan ia langsung pergi menuju kota. Setelah berkendara beberapa saat, Molly akhirnya tiba di kota yang kini sudah terlihat sangat kacau. Ia kemudian berjalan menuju ke rumah adiknya. Dan ternyata adiknya itu telah tergigit dan memutuskan untuk membakar dirinya sebelum berubah menjadi zombie. Molly kemudian mencoba mencari Chase ke kamarnya, namun ia tidak bisa menemukannya. Sampai tiba-tiba Molly mendengar ada suara di ruangan sebelah. Chase. Dan ternyata Chase masih selamat. Molly pun memeluk anaknya itu dengan sangat bahagia. Ia kemudian berniat untuk membawa pergi Chase ke tempat yang aman. Tapi sebelum mereka sempat melakukannya, ternyata para zombie di sekitar area itu sudah mulai berdatangan, sehingga Molly harus melawan seluruh zombie-zombie itu.